Halo sobat investor, bertemu lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan info emiten-emiten saham yang akan membagikan dividen ya, dengan cum date-nya jadwalnya di tanggal 19, 20 dan 21 Juni. Jadi ada banyak pilihan nih karena 3 hari juga ya, terutama di tanggal 19 dan 21. Dan ada dua nih yang dividen yield-nya besar ya, alias jumbo ya. Menurut saya ya, yang dividen yield-nya minimal di atas bunga deposito ya. Oke, jadi ini kan analisnya banyak, perlu seruput kopi dulu ya. Oke, mari kita mulai dengan emiten yang pertama ya, Sekar Bumi. Sekar Bumi SKBM. Saya juga baru dengar nih. Apakah teman-teman sudah ada yang pernah dengar emiten ini SKBM? Jadi perusahaan ini bergerak di pengolahan hasil perikanan laut dan darat ya, maupun peternakan. Jadi food and beverage lah ini, emiten makanan. Di mana total revenue 2022-nya turun ya 1,18%, tapi profitnya naik 191% ya. Oke, jadi bisa dilihat perlu dilihat laporan keuangan lebih detail ya, kenapa bisa naiknya banyak nih 191%. Kalau dari sini kelihatan non operating income-nya ya, yang minusnya turun lebih dari 50% ya. Oke. Lalu bagaimana kuartal 1 2003-nya, di mana kuartal 1 2003 revenue-nya turun juga nih ya, 23% dibandingkan kuartal 1 2022. Dan net income-nya turun 81% nih dibandingkan tahun 2022. Oke. Nah, bagaimana dengan rasio dari SKBM? Bisa dilihat di sini PR-nya ya 25,86, lalu PBV-nya masih kecil ya 0,48. Walaupun dia sempat sampai 1,15 nih ya di tahun 2018. Dan ROE-nya 1,82%. Dan DER-nya 0,86 ya. Oke, jadi apa ya? PBV-nya sih kecil ya, cuma PR-nya cukup besar nih ya. Oke, kemudian ini chartnya SKBM ya, dimana cukup lama nih lah sideways ya, sempat naik banyak di Oktober berapa nih 2021 berarti ya, kemudian dia sideways ya di antara berapa nih 280-an sampai 400-an ya, 440. Nah, SKBM ini juga rutin membagikan dividen ya 3 tahun terakhir ya. Terakhir 2015 ini sempat ada jeda 6 tahun ya, tapi sejak 2021 dia rutin membagikan dividen, dan tahun ini dividennya sebesar Rp9,97. Harga saham terakhir di hari Jumat ya 16 Juni itu Rp300, sehingga dividen yieldnya lumayan ya 3,32%. Dimana payout ratio-nya 3 tahun terakhir tuh sama ya 20% nih. Jadi mungkin bisa mudah ditebak ya, kalau nanti laporan keuangan 2023-nya keluar tuh kita bisa memprediksi cukup mudah lah kalau payout ratio-nya kita anggap 20% juga ya untuk tahun depan. Oke, emiten yang kedua adalah MTLA ya, Metropolitan Land ya, dengan kode ticker MTLA, di mana total revenue 2022-nya itu naik 15% ya. Sedangkan profitnya naik 6% nih. Bagaimana kalau satu 2023-nya revenue juga naik 29% dan profitnya naik 11% ya. Lalu kita lihat rasio dari MTLA, di mana PER-nya ya 10,45 ya. PBV-nya 0,58 ya, dan dia sempat sampai ke 1,15 di tahun 2019 nih. ROE-nya 5,56 dan DER-nya 0,38 ya. Oke, bisa dilihat nih hutangnya turun terus ya, dari 0,6 sampai sekarang jadi 0,38 ya. Oke, ini MTLA ya chartnya. Mungkin ini lumayan tipis-tipis nih ya volumenya kayaknya ya. Oke, silakan teman-teman cek
lagi ya volume hariannya dari MTLA. Nah, MTLA juga rutin ya membagikan dividen. Seperti bisa lihat di historinya di sini. Dan dividen payout ratio-nya juga itu mirip-mirip ya di antara 14 sampai 19 ya. 14 sampai 20 lah gitu ya, 20%. Dimana tahun ini dia membagikan dividen 10,3% ya. Dan harga saham terakhir di hari Jumat Rp370 sehingga dividen yieldnya 2,78%. Oke, kemudian di tanggal 19 juga nih ada HMSP ya, Sampurna, di mana itu juga sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya. Silahkan teman-teman cari di list video channel Investor Jelata atau nanti linknya saya taruh di kanan atas ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, wah sama-sama Sampurna tadi. Sampurna Rokok, ini Sampurna Agro ya dengan kode ticker SGRO. Di mana tahun 2022 revenue naik 8,61% ya dan profitnya naik 30%. Lalu bagaimana kuartal satunya nih emiten sawit ini, di mana kita bisa lihat ya, revenue-nya naik 11,3%, tapi profitnya turun banyak nih ya, 69,25%. Nah, kalau dilihat ya di sini production cost-nya itu naik 38% ya. Jadi revenue naik 11% tapi cost production-nya naik 38%. Lalu operating expense-nya ya, OPEX juga naik 14% dan non operating income ya, yang tadinya minus di sini ya, kuartal 1 ya, minus 25 miliar menjadi minus 30,4 miliar. Itu naik sekitar 39% berarti ya. Minusnya naik 39% maksudnya. Dan mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan profitnya di kuartal 1 2023 itu turun ya 69%. Oke, dengan laporan kuartal 1 yang kurang baik tadi itu ya, itu membuat PR-nya jadi 12,75 ya. PR-nya jadi naik ya karena di tahun 2022 nih cuma 3,6 nih. Nah, karena kuartal satunya tadi kurang bagus ya, jadi 12,75. PBV-nya masih 0,73, masih di bawah 1, ROE-nya 5,69 ya. Dan DR-nya lumayan ya, DR-nya ya, 0,87 nih, SGRO. Oke, ini chartnya ya, dimana SGRO nih sejak Juli tahun lalu nih ya, di sini ya, itu sideways lah ya di harga 2000 sampai berapa nih, 2200-an ya, bergerak di situ-situ aja ya. SGRO sudah pasti ya rutin membagikan dividen ya, kecuali pas pandemi ini ya, di 2019 dan 2020 tidak membagikan dividen. Nah, tahun ini dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp198. Ini ya sebelumnya dia sudah membagikan dividen interim ya di November ya, Rp90. Nah, sekarang dividen finalnya Rp198 dan closing harga di hari Jumat itu 2.160 sehingga dividen yield-nya 9,16 ya. Banyak nih, apalagi kalau sebelumnya udah dapat dividen interim ini Rp90 ya. Jadi inilah salah satu saham yang akan membagikan dividen jumbo ya. Masih ada nih berarti dividen jumbo yang sampai 9,16%. Oke, sebelum itu tadi semua emiten yang komplit 19 Juni ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share juga channel Investor Jelata ya. Dan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe, yang sering like dan komen di channel Investor Jelata ini. Oke, kita lanjut. Emiten berikutnya Jumbo Cable Company ya, dengan kode ticker JECC. Dari namanya udah jelas ya, perusahaan yang membuat kabel nih ya. Dimana tahun 2022 revenue naik banyak ya, 63%. Profitnya naik lebih banyak lagi nih, 222% ya. Dimana karena satu faktornya ya, revenue naik 63% tapi dia bisa menekan biaya
produksinya hanya naik 52% dan operating expense-nya hanya naik 33%. Bagaimana kuartal 1 2003-nya masih naik ya revenue-nya 21% dibandingkan kuartal 1 2022. Profitnya juga masih naik ya 54% dibandingkan kuartal 1 2022. Lalu kita lihat PR-nya luar biasa nih 107 ya. Walaupun di tahun 2022 itu sebenarnya 12,96 ya. Kenapa bisa naik banyak ya? Apakah datanya salah atau gimana nih ya? Oke. Silakan teman-teman cek lagi nih, khawatirnya ini salah nih. Karena kan sebenarnya profitnya naik ya di kuartal 1 ya. Oke. Lalu bisa dilihat PBV-nya 0,87 ya, dan ROE-nya 0,8% saja nih ROE-nya. DR-nya lumayan tinggi nih ya, 1,72 ya, alias 172%. Mungkin ini salah satu hal yang perlu diperhatikan ya, DR-nya cukup tinggi. Dan JECC ini juga kurang liquid ya, volumenya transaksinya sedikit ya. Dan ini ya udah 4 tahun ya tidak membagikan dividen, sehingga tahun ini dia membagikan dividen kembali setelah 4 tahun absen dengan payout ratio 26,33% ya. Kemudian 20 Juni ya, dan dividennya jumlahnya Rp100 dan harga saham terakhir di hari Jumat itu 4.300 sehingga dividen yieldnya 2,33%. Oke, berikutnya ke emiten yang mungkin jarang didengar juga nih ya, Unggul Indah Cahaya ya, dengan kode ticker UNIC, unik. Dimana perusahaan ini adalah produsen bahan kimia alkyl benzen ya, dimana bahan kimia ini digunakan untuk pembuatan deterjen ya. Kalau nggak salah Lautan Luas memiliki sedikit saham ya di perusahaan unik ini ya. Oke, kita laporan keuangannya tahun 2022 total pendapatannya naik 15% dibandingkan tahun 2021, tapi profitnya turun ya 31% nih dibandingkan tahun 2021. Bagaimana kuartal satunya juga ya, revenue-nya turun 17%. Dan profitnya turun 57% dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Lalu kita lihat PR-nya ini 9,08, PBV-nya masih di bawah 1, 0,77. ROE-nya lumayan 8,51%. Dan DR-nya rendah ya, utangnya dikit ya, hanya 16% ya dibandingkan ekuitasnya. Kalau dilihat dari chartnya ya, ini downtrend ya sejak sinilah ya, sejak November ini. Mei 2022 ya, masih downtrend ya. Walaupun sudah sedikit melandai nih, cuma masih belum tahu nih ya, downtrendnya sudah berakhir atau belum ya. Nah, kita lihat aja dividennya berapa. Bisa lihat di sini ya, unik ini rutin ya membagikan dividen ya, bahkan di pandemi pun masih rutin membagikan dividen dengan payout ratio rata-rata yang 20% ya, 20, 25, 24, walaupun sempat 100% sampai 100% ya. Dan tahun ini payout ratio-nya kembali ke seperti rata-ratanya 20% alias 23,95%. Sehingga dividen dibagikan itu Rp360 dan harga saham dari Jumat 8.775 ya, sehingga dividen yieldnya lumayan nih 4,1% ya. Oke, menarik juga ya ini si unik nih ya, mungkin bisa dimasukkan ke dalam watchlist ya. Oh ya, ini kumulatifnya 21 Juni ya, sudah masuk ke tanggal 21 Juni. Oke, saham berikutnya, kalau ini pasti udah pada tahu semua ya, Mayora ya, dengan kode ticker MYOR, dimana pendapatan Mayora naik 9,9% dibandingkan tahun 2021, tetapi profitnya naik banyak nih ya, 63%. Ya, karena dia bisa menekan biaya ini nih ya, OPEX-nya nih ya. Jadi OPEX-nya malah turun ya, dia bisa menekan biaya OPEX. Dan juga ada non operating income yang tahun lalu tuh
minus ya 203 miliar, tapi sekarang tuh malah plus ya 72,94. Nah, kalau mau tahu kenapa bisa seperti ini bisa dicek ya ke dalam laporan keuangannya ya. Apakah karena keuntungan kurs ya, atau ada bunga deposito yang gede gitu, atau ada investasi gitu ya. Nah, bagaimana kuartal 1 2003-nya? Performanya masih bagus ya, masih naik 11% nih pendapatannya, dan profitnya lagi-lagi naik banyak nih ya, 137% nih ya. Oke. Nah, bisa dilihat sini PR-nya Mayora ya, lumayan besar ya, 20,95 ya. Tapi memang secara histori Mayora ini PR-nya tinggi nih, bisa dilihat ya, 28, 38 ya, 34 ya. Memang seperti itu Mayora ya. Lalu PBV-nya juga tinggi ya, 4,31, dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu ya, bahkan sempat sampai 6,86 nih. ROE-nya udah jelas ya, besar 20,61%, dan DER-nya 0,68. Nah, kalau dilihat chartnya nih sudah uptrend ya sejak Maret nih ya, Maret 2022 dia hit the bottom, lalu dia mulai uptrend nih sampai sekarang nih ya. Walaupun sejak Maret nih ya, dia sideways ya. Jadi bingung juga nih apakah dia akan naik atau turun ya. Jadi saya juga waktu itu udah mantau tapi ragu-ragu ini mau masuk atau enggak, karena dia kayak ragu-ragu mau naik ya, tapi sungkan juga mau turun gitu ya. Oke. Mayora juga rutin yang membagikan dividen seperti di historinya di sini, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan payout ratio-nya juga di antara 30 sampai 40% ya. Ya, walaupun sempat sekali nih ya 56% ya, tapi rata-rata di antara 30 sampai 40%. Jadi kalau teman-teman nanti mau memprediksi tahun depan ya, itu bisa di range antara 30 sampai 40% dari laba Mayora di tahun 2023 ya. Nah, tahun ini dia akan bagikan dividen Rp35, di mana harga saham terakhir itu Rp2.720, sehingga dividen yield-nya hanya 1,28 ya. Oke, hanya 1,8% ya. Jadi kalau mungutnya di bawah sini sih ya, di 1.700-an ya, mungkin yield dividen yield-nya akan lebih besar gitu ya. Oke, lanjut ke emiten berikutnya ya. Kabel juga nih ya. Seperti tadi yang Jembo ya, Jembo Cable ya. Nah, ini KMI Wire and Cable ya, KBLI. Dimana nih revenue-nya naik 26% dan profitnya tapi turun 30% ya. Oke. Waduh, mau kata satunya lupa saya pasang ya, malah ke rasio ini ya. Salah judul nih ya. Oke, mohon maaf. Silakan teman-teman cek ya untuk kuartal 1 2003-nya. Apakah performance-nya masih tumbuh atau turun gitu ya. Ini bener ya. Duh, saya karena videonya udah panjang jadi kurang konsen ya. Ini bener ya, kuartal ya, laporan keuangan kuartal ya. Dimana revenue-nya naik 17% ya. Dan net profitnya naik 52% ya. Berarti masih growth dengan baik nih KBLI ya. Lalu bagaimana hasilnya? PR-nya 13,1% ya. PBV-nya 0,51 ya. Dia sempat sampai 0,96 di tahun 2017 ya. ROE-nya hanya 3,92% dan DER-nya 0,13 ya. Jadi bisa dibilang hutangnya sedikit ya. Oke, KBLI juga nih bisa dibilang sideways lah ya sejak November ya. Bergerak di harga 280 sampai 330-an ya, bergerak di situ ya. Oke, bagaimana dividennya? Tahun ini akan memberikan dividen Rp4 saja dengan harga saham terakhir di Rp326, sehingga dividen yield-nya hanya 1,22%. Oke, ke berikutnya. Emiten dengan kode ticker EKAT ya, Eka Dharma Internasional ya. Ini menjual produsen perekat ya, lakban gitu ya, EKTEP ya. Dimana pendapatannya turun ya 2% di tahun 2022 dibandingkan 2021, dan profitnya turun 26% ya dibandingkan tahun 2021. Kuartal satunya ya masih trendingnya turun ya,
revenue-nya turun 19% dan profitnya turun 20%. Dimana EKAT ini PR-nya 10,49%, PBV-nya 0,83 ya, ROE-nya lumayan ya, 7,93%. DR-nya ya, utangnya dikit banget ya, DR-nya hanya 9% ya. Ya, EKAT ini juga mungkin kurang menarik ya kalau dilihat chartnya ya. Di situ-situ aja nih, udah setahun terakhir ya. Nah, kali ini akan bagikan dividen ya, Rp9, dimana harga terakhir itu Rp272 dan dividen yieldnya 3,3% ya. Oke, masih lumayan lah ya, 3,3%. Oke, emiten berikutnya nih ya, operator rumah sakit Graha Kedoya dan rumah sakit Graha MM 2100 nih ya, daerah industri ya. Dengan kode ticker RSGK ya, Kedoya Aja Raya. Dimana pendapatan tahun 2022 turun 17% dibandingkan tahun 2021. Profitnya turun 50% nih dibandingkan tahun 2021 ya. Di kuartal 1 pendapatannya naik 1,4% ya, dibandingkan kuartal 1 2022, tapi profitnya turun 26% ya dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2022. Lalu PR-nya lumayan tinggi nih, tinggi banget ya, 33,69 ya. Tapi kayaknya rumah sakit rata-rata PR-nya emang tinggi ya kalau nggak salah ya. Oke, PBV-nya 1,28, ROE-nya 3,8% saja. DR-nya 0,11 ya. Jadi minimal utangnya dia sedikit ya. Oke. RSGK ini baru IPO di tahun berapa ya? 2020 apa ya? Oke. Dimana di sini trennya turun terus ya dari tahun 2021 nih ya. Oke, dan dari awal tahun 2003 sampai sekarang dia sideways ya, di sekitar harga 1100-an ini. Oh, IPO-nya baru tahun 2021 nih ya. 8 September 2021. Setelah IPO dia langsung memberikan dividen ya, Rp86, dan tahun ini dia memberikan dividen lagi Rp81. Dimana harga saham terakhir dari Jumat itu di 1140, sehingga dividen yieldnya nih jumbo juga nih ya, di atas bunga deposito 7,1%. Oke, tapi perlu diperhatikan di sini ya, ini payout ratio-nya 153% ya. Tahun lalu juga dia payout ratio-nya 151% nih. Jadi lebih dari laba yang dia buat ya, itu dibagikan sebagai dividen ya. Jadi ada uang kas perusahaan yang dibagikan sebagai dividen ya. Oke. Dan kayaknya nggak mungkin juga tiap tahun dia selalu membagikan dengan payout ratio sebesar ini ya. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, kalau mau memasukkan RSGK ini ke dalam watchlist teman-teman. Oke, kemudian ini emiten yang terakhir ya, Garuda Metalindo ya, bergerak dalam bidang alat komponen dan subkomponen otomotif ya, terutama mur dan baut. Dimana Bolt ini revenue 2022 ini naik 19% dan net income-nya naik 18%. Kuartal 1 juga performance masih bagus ya, dimana pendapatan naik 15% dan profitnya naik 47% ya, profitnya naik ya. Oke. Dimana rasio dari Bolt ya, PR 9,35, PBV-nya 1,96 ya. Dibilang tinggi ya, tapi dia kalau lihat historinya malah sempat sampai ke 3,2 nih ya. ROE-nya tinggi sekali ya, 20,52% nih. Ya, karena kuartal satunya tadi laporan keuangannya bagus ya. Lalu DR-nya 60% ya, alias 0,6. Oke, Garuda Metalindo Bolt-nya sempat naik ya di Juli nih ya, naik banyak ya, tapi setelah itu dia sideways nih ya. Udah berapa nih, 6-7 bulan tuh sideways ya. Oke, Bolt juga rutin ya mengikat dividen ya, kecuali ketika pandemi 2020 dan 2021 tidak mengikat dividen. Dan tahun ini payout ratio-nya 73% ya. Dividen dibagikan Rp25.
harga saham terakhir 780 dan dividen yieldnya 3,2% ya. Kumdate 21 Juni. Oke, demikian list yang cukup panjang nih ya. Ya, ada yang menarik, ada yang enggak ya. Silakan teman-teman melakukan riset sendiri ya sebelum melakukan take action ya. Ya minimal yang menarik dicatat gitu ya, biar tahun depan bisa menjadi referensi teman-teman juga. Demikian saja dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.